Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yudin Mansyah. Nama saya Salsabila Aljitra Rosadi. Nama saya Rizka Nur Anissa. Nama saya Naomi Juliana Heriwinarto. Di sini saya sebagai dokumentasi. Saya sebagai notulen. Saya sebagai moderator. Saya sebagai moderator. Saksikan video observasi kami. Yang pertama, kami akan mengunjungi MTS Asofa Cisarua. Dan yang kedua, kita akan mengunjungi SMP 1 Parongpong. Tetapi kita akan mengunjungi rumah guru matematikanya saja SMP 1 Parongpong. Ya, jangan lupa Ikuti like, kami. comment, and subscribe dulu ya guys. Dadah. Dadah. Mantap. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Di sini saya akan menanyakan materi apa saja yang sudah Ibu ajarkan kepada siswa mengenai bab sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama itu tentang membuat model matematika, kemudian menentukan nilai X dan Y atau nilai variabelnya, kemudian menyelesaikan SPLDFI dengan menggunakan metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Kesulitan apa yang dihadapi oleh Ibu ketika mengajarkan tentang sistem persamaan linear dua variabel? Kesulitannya hanya dalam menggambarkan grafik, jadi anak-anak masih susah untuk membuat skalanya dari satu titik ke titik lainnya. Skalanya masih belum pas gitu. Jadi ketika menentukan himpunan penyelesaian atau titik potong, maka tidak didapat hasil yang pas. Jadi perpotongannya itu masih di titik lain, bukan di titik yang seharusnya. Kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa ketika belajar sistem persamaan linear dua variabel? Iya, yang tadi itu menggambar grafik mereka. Kemudian yang kedua dalam metode substitusi atau metode gabungan. Nah, yang lebih susah lagi metode gabungan. Jadi siswa harus bisa memilih metode mana yang tepat untuk digunakan supaya mendapatkan penyelesaian yang benar. Apakah siswa dapat lebih mudah memahami materi SPLDFI dengan materi lain? Misalnya materi apa? Iya, lebih mudah SPLDFI karena ada yang lebih susah bagi anak-anak saat kemarin pembelajaran itu tentang persamaan garis lurus. Di samping ada rumusnya juga mereka suka keliru dengan bilangan bulatnya, positif, negatif, ditambah, dikurangi dan sebagainya. Masih lebih mudah SPLDFI daripada persamaan garis lurus. Harapan Ibu untuk siswa gitu. Harapan untuk siswa yang dalam pembelajaran SPLDFI, ya diharapkan semua siswa dapat menguasai materi SPLDFI sehingga bisa menyelesaikan persoalan dengan mudah, juga hasilnya tepat. Harapan untuk kami semua. Ya, semoga dilancarkan kegiatannya, sukses, cepat-cepat lulus, nilainya memuaskan, kemudian ya bisa dimanfaatkan ilmunya untuk mempermudah lagi siswa-siswanya. Mungkin ada metode baru ya, anak-anak sekarang anak zaman Naoma gitu. Jadi ada metode tercepat tertentu sehingga siswa lebih mudah menyukai pelajaran matematika. Makasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya
mohon maaf kami mengganggu. Kami di sini ingin mewawancara Ibu mengenai SPL-DEVI, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk yang pertama, kami ingin menanyakan materi apa aja yang sudah diajarkan kepada siswa mengenai bab SPL-DEVI. Oke. Mungkin sebenarnya bukan materi tapi lebih ke tahapan-tahapan dalam pengenalan sistem persamaan linear dua variabel, berarti gitu kan ya. Cara mengajarkan ke siswanya seperti apa? Yang pertama mungkin yang kita ajarkan mengenai bentuk umum persamaan linear dua variabel itu tuh seperti apa bentuk umumnya. Gitu. Baru yang kedua, cara penyelesaiannya gitu kan. Bisa menggunakan grafik, metode eliminasi atau substitusi. Gitu. Jadi kita jelaskan satu-satu metodenya itu seperti apa gitu kan. Siapa tahu mungkin misalkan karena ada sebagian siswa yang mengerti dengan eliminasi, ada yang mengerti saat substitusi kayak gitu. Terus yang terakhir ada juga penerapan SPL-DEVI dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi memang kalau misalkan kita menjelaskan juga nih misalkan di kehidupan sehari-hari biasanya digunakannya dalam hal apa nih SPL-DEVI, mungkin siswa juga akan lebih mudah untuk mengerti gitu dengan apa yang dibahas oleh guru, dijelaskan oleh guru kayak gitu. Untuk pertanyaan kedua, kami ingin menanyakan kesulitan apa yang dihadapi oleh Ibu sebagai guru dalam mengajar bab SPL-DEVI ini. Kalau untuk kesulitan biasanya yang bikin sulit terutama bagi guru-guru yang kan kalau SPL-DEVI itu berarti kan ada di kelas 8 ya, kalau kalau Kurtilas di kelas 8. Kalau di kurikulum Merdeka juga kayaknya kelas 8 juga sih kayaknya gitu. Untuk kesulitannya itu ya itu lebih ke materi dasar. Jadi kadang untuk mempelajari SPL-DEVI itu kan anak-anak diminta untuk harus sudah paham mengenai penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Mungkin untuk bilangan positif dengan bilangan positif udah bisa paham ya. Cuman misalkan untuk bilangan negatif dengan positif, negatif dengan negatif, kadang masih ada yang tertukar. Kadang kita juga kalau misalkan kayak negatif 3 dengan dikurang 3 gitu, masih harus pakai sistem hutang-menghutang gitu kan. Nah di SPL-DEVI ini kan berarti gabungan antara bilangan bulat dengan aljabar gitu kan. Nah di aljabar juga sama, lebih banyak operasi bilangan bulatnya kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Cuman kalau di aljabar itu kan ada variabelnya. Nah kadang ada siswa yang masih belum bisa mengelompokkan gitu kan. Kalau misalkan berarti yang bisa dikurang atau dijumlahkan atau dikali dibagi itu yang variabelnya sama gitu kan. Nah kadang ada beberapa siswa yang seperti itu yang masih terkecoh gitu kan. Kayak misalkan 5x ditambah 2y jadinya 7xy, kan itu salah gitu kan ya. Nah hal-hal mendasar seperti itu sih yang bikin guru yang ada di tingkat selanjutnya kayak misalkan terutama guru kelas 8, kelas 9 yang akhirnya susah. Akhirnya kita guru-guru yang ada di tingkat atas itu saat kita mau membahas materi yang harusnya kita bahas, kita tuh justru malah jadi balik lagi, mengulang lagi materi yang sebelumnya. Kita ajarin dulu bilangan bulat yang benarnya itu seperti apa, penjumlahan pengurangannya, terus aljabarnya harus seperti apa, kayak gitu kan, baru masuk ke SPL-DEVI gitu. Jadi memang PR banget sih itu gitu. Makanya memang mereka harus dikuatkan nih dari semenjak kelas 7, kelas waktu SD-nya juga gitu. Itu kesulitannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, kami ingin bertanya kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa ketika belajar materi SPL-DEVI ini. Untuk kesulitan sebenarnya sama aja kayak kesulitan tadi ya gitu. Selain kesulitan guru itu juga berarti masuk ke kesulitan siswa juga. Cuman memang selain dari materi prasyarat mungkin ya, maksudnya lebih ke materi yang sebelumnya, ada beberapa siswa yang masih belum paham sehingga akhirnya merembet ke materi selanjutnya, karena matematika itu kan dia berkelanjutan ya materinya itu gitu kan. Jadi kita nggak akan bisa lanjut ke materi selanjutnya kalau materi yang awal-awal itu kita belum paham gitu kan. Makanya memang ya itu gitu. Terus selanjutnya selain itu minatnya juga gitu. Jadi kesulitan siswa tuh nggak tahu kenapa memang
minat untuk khususnya jangankan di SPLDV tapi khususnya di matematikanya itu sendiri pun susah sekali gitu kan ya. Jadi kayak misalkan kita udah masuk kelas aja kita udah anak-anak udah matematika gitu kan. Padahal mungkin di kelas juga sebenarnya guru udah berusaha untuk mencairkan suasana, tapi kalau misalkan udah kembali lagi ke materi langsung gitu, Bu ngobrol aja gitu kan, suka kayak gitu ya siswa gitu. Jadi memang kesulitan siswa tuh yaitu menumbuhkan minatnya gitu terhadap matematika gitu. Kalau misalkan minatnya memang sudah tumbuh, pasti kan kedepannya juga mempelajarinya juga kalau have fun gitu kan ya, pasti lancar lah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah siswa dapat lebih mudah memahami materi SPLDV dibandingkan dengan materi lain? Nah, iya. Kalau misalkan dilihat dari materi yang sedang dipelajari di kelas 8 semester 1 ini, memang SPLDV ini kelihatannya memang lebih mudah untuk dipahami oleh siswa dibanding dengan materi-materi lain gitu kan. Kenapa? Karena memang di SPLDV ini guru itu lebih mudah untuk memasukkan penerapan di kehidupan sehari-harinya gitu. Kadang kan kalau misalkan kayak kalau beli 2 donat 1 minuman berarti harganya berapa, kalau 4 donat misalkan dengan 2 minuman harganya berapa, berarti 1 minuman 1 donatnya harganya berapa gitu kan. Jadi lebih masuk aja gitu kan kalau misalkan kita pakai penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi ke siswanya juga mungkin jadi lebih dipahami juga, mudah untuk dipahami juga. Kemudian kami ingin bertanya, apakah ada harapan dari Ibu sebagai guru kepada siswa dalam pembelajaran matematika terkhususnya materi SPLDV? Harapan untuk siswa itu mungkin ya saya berharapnya bercermin dari permasalahan yang sudah saya paparkan tadi. Saya berharap siswa lebih mengerti dengan materi-materi yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh guru-gurunya kelas 7 atau misalkan mungkin gurunya kelas 6 gitu kan ya. Karena agar memudahkan juga gitu untuk saya, khususnya mungkin untuk guru-guru yang berada di tingkatan atas, yang mengajar di tingkatan atas, jadi mungkin lebih mudah untuk mengajarkan suatu materi kalau misalkan memang mereka udah menguasai materi-materi dasar seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka belum bisa memahami, memang sangat amat jadi PR banget gitu kan ya, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada harapan dari Ibu kepada kami para mahasiswa dalam pembelajaran matematika atau dalam kehidupan kami sehari-hari? Oke, harapan saya bagi khususnya mungkin buat adik-adik semua gitu ya, yang memang masih mahasiswa gitu, harapannya kalian bisa lebih banyak mencari informasi-informasi gitu kan ya, atau misalkan mungkin bisa dengan cara banyak baca buku gitu ya, terutama khususnya dalam penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif gitu. Kenapa sih harus inovatif dan kreatif? Untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa khususnya pada bidang matematika gitu. Nah, biasanya kan matematika itu kan siswa tuh ke matematika biasanya suka membosankan gitu kan ya, gurunya juga galak atau gimana. Nah, gimana caranya biar meskipun memang matematikanya memang kita nggak bisa ubah ya, karena memang mungkin ada beberapa bagian atau beberapa materi di matematika yang memang yang sulit untuk dimengerti oleh siswa gitu kan. Nah, tapi gimana caranya nih saat kita masuk ke kelas yang ada tuh, jadi anak-anak tuh seneng gitu dengan keberadaan kita itu gitu kan. Nah, terus pembelajaran yang inovatif itu gimana caranya materi yang akan kita sampaikan masuk nih gitu kan, dipahami oleh siswa gitu. Meskipun mungkin ada nih beberapa siswa yang memang harus berulang kali untuk mendapat penjelasan gitu kan, tapi setidaknya dia mau untuk mendengarkan
kadang kan kalau misalkan kita nggak menumbuhkan minat siswa untuk ketertarikan siswa, kita tidak ada kalau misalkan siswa tidak ada ketertarikan saat kita datang terus nggak tertarik, boro-boro mau mendengarkan gitu kan ya, kayak kita udah apaan sih si ibu itu gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan memang siswa sudah tertarik, siswa ingin mendengarkan kita, ya siapa tahu mungkin ada 1-2 yang dipahami oleh siswa dari beberapa materi yang sudah kita bahas di kelas. Terima kasih Ibu atas informasinya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Cukup sekian dari pertanyaan dari kami. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugasnya. Terima kasih Bu. Sama-sama.